Kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang membawa langkah kami datang ke rumah Tuhan. Dan dalam persekutuan orang percaya kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan rindu untuk mendengarkan suara Tuhan mengajar kami kembali tentang bagaimana kami hidup, tentang bagaimana kami menjalankan iman kami di dunia ini, tentang bagaimana kami terus mengabdi kepada Tuhan Allah yang selalu menuntun perjalanan kehidupan kami dari hari ke hari sampai pada saat ini. Tuhan, kami sangat berterima kasih ketika memasuki tahun 2025 ini, kami menyadari bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Dan iman kami mengatakan bahwa kami akan sanggup menghadapi apapun yang ada di depan kami, tantangankah, kesusahankah, penderitaankah. Dan bahkan kami akan merasakan sukacita yang besar dari Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami menghadapi apapun di tengah dunia ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Juga sediakanlah tanah hati yang terbaik dari setiap jemaat Tuhan. Sehingga ketika benih firman Tuhan ini ditaburkan, kami sungguh merasakan bahwa benih firman itu menguasai hati dan pikiran kami. Dan benih itu dapat tumbuh dengan subur, berbuah dengan lebat. Dan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami akan terus lurus melangkah untuk bersama dengan Tuhan. Dan menantikan waktu kami dapat berjumpa muka dengan Tuhan. Allah Roh Kudus hadirlah di tengah ruangan ini dan di dalam hati kami untuk memeteraikan setiap kebenaran firman yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara, shalom. Ya, saya senang sekali saya bisa melayani di awal tahun ini di GKY Bakal Jemaat Villa Tangerang Indah. Kayaknya saya udah lama sekali gak melayani di sini, entah berapa tahun ya saudara. Mungkin tadi pagi Li bilang rasanya saya pernah melayani di dalam kondisi sudah seperti gereja seperti sekarang. Mungkin waktu itu masih awal sekali gitu. Jadi mungkin sekitar tahun 2022 ya tadi Pak ya. Sekitar Desember itu saya sempat melayani di sini, berarti sudah hampir 3 tahun. Dan saya bersyukur bisa melihat perkembangan jemaat di GKY VTI dengan begitu baik saudara-saudara. Terima kasih juga sudah mendukung STTA selama ini. Saya menyampaikan salam yang hangat dan sekaligus ucapan terima kasih dari STT Amanat Agung untuk kasih saudara, untuk doa saudara yang terus diberikan sebagai bentuk dukungan yang baik untuk STT ini. Saudara terus doakan supaya dari seminari kita ini, milik saudara juga STT Amanat Agung ini bisa lahir hamba-hamba Tuhan yang baik yang kita bisa utus kemanapun Tuhan menempatkan mereka. Juga ada beberapa alumni melayani di VTI ini, saya berharap mereka sungguh-sungguh dapat melayani dengan baik, bertanggung jawab dan menjadi berkat bagi jemaat di sini. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan bersama belajar dari satu bagian firman Tuhan yang begitu indah. Dan saudara akan lihat hebatnya bagaimana pemazmur menuliskan bagian ini yang akan diberitakan, dijelaskan kepada jemaat di GKY VTI pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 139. Mazmur, biasanya kalau Mazmur itu disebut nomor ya, nomor 139. Dengan tema Allah mengetahui segalanya. Mazmur 139. Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara sekalian. Silakan saudara-saudara ikut membaca di dalam hati, menyimaknya bersama dengan saya. Dan dari Alkitab yang saya baca ini dari Alkitab TB yang kedua atau terjemahan baru yang kedua. Jadi kalau misalnya saudara memegang terjemahan yang sebelumnya, mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan tapi tidak mengganggu sama sekali untuk pemaknaan terhadap teks ini. Mazmur 139, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan.
Dari belakang dan dari depan engkau memagari aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku naik ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun bukan kegelapan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sesungguhnya engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Sehingga ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersama engkau. Kiranya engkau membinasakan orang fasik ya Allah. Menjauhlah dari aku hai penumpah-penumpah darah. Mereka berkata-kata dusta tentang engkau, dan dengan sia-sia memberontak melawan engkau. Bagaimana mungkin aku tidak membenci orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Puji Tuhan. Saudara, ada sebuah istilah, mungkin kalau saudara ada yang pernah sekolah di ilmu hukum, tapi kalaupun tidak saya akan memberitahukan kepada saudara, dalam keilmuan hukum itu ada satu hal yang menjadi kriteria diterimanya seseorang menjadi hakim. Dan itu istilah ini disebut dengan judicial knowledge. Judicial knowledge. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi pengetahuan peradilan. Kalau saudara tanya sama orang-orang hukum pasti tahu nih istilah ini. Dan mereka harus belajar apa itu judicial knowledge atau pengetahuan peradilan. Saudara, pengetahuan peradilan ini mengacu pada ruang lingkup pengetahuan yang harus dimiliki, harus diperoleh oleh seorang hakim supaya dia bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai hakim itu secara efektif. Makanya dia harus bisa menguasai seluruh undang-undang, menguasai seluruh peraturan-peraturan, menguasai seluruh ketetapan-ketetapan, menguasai seluruh prosedur-prosedur hukum yang diterima oleh seseorang, hak hukum, kewajiban hukum, everything, semuanya dia harus tahu, dia harus menguasai supaya dengan apa yang dia ketahui dia bisa membuat atau mengambil keputusan-keputusan yang adil dan kompeten, saudara-saudara, yang adil dan bersifat menolong supaya persoalan itu dapat terbuka dengan jelas, menganalisa dengan baik, lalu melakukan keputusan strategik, keputusan strategis yang berguna bagi orang yang sedang mengajukan permohonan peradilan kepada sang hakim ini. Di Indonesia ini dilakukan di mana-mana di seluruh dunia. Judicial knowledge, judicial notice itu dituliskan dalam bahasa Inggris itu untuk mengetahui bahwa
Seorang hakim itu harus memiliki pengetahuan yang begitu luas dan dalam terkait hukum yang akan diterapkan pada kehidupan seseorang. Nah, saudara, pengetahuan ini, ya, kemampuan dalam memiliki pengetahuan seperti ini harus ada di dalam diri seseorang yang saya katakan sebagai hakim itu. Karena apa? Karena sudah pasti setiap waktu ketika dia berhadapan dengan kasus begitu ya, kan dia harus mengambil keputusan. Dan orang yang mengambil keputusan itu, hakim yang mengambil keputusan kan nggak bisa keputusannya berdasarkan perasaan gitu, senang atau tidak senang, keputusan subjektif gitu, berdasarkan suka atau tidak suka gitu kan. Kalau misalnya kita yang tidak mengerti hal-hal seperti ini, kita tidak cukup punya pengetahuan, lalu kemudian kita mengambil keputusan, biasanya keputusan itu berdasarkan perasaan atau insting kita. Wah, kayaknya ini nih, kayaknya itu nih gitu ya. Tapi kalau hakim nggak bisa mengambil keputusan itu karena kayaknya begini, kayaknya begitu. Keputusan yang sangat subjektif, keputusan yang berdasarkan maunya sendiri, tidak mungkin bisa. Nah, saudara, Mazmur 139 ini, kalau saudara membaca itu, Mazmur ini tertulis dengan begitu indah ya. Rasanya itu bicara soal, wah Tuhan itu kemanapun kita pergi dia ada. Mungkin kita secara simple atau secara sederhana memahami Mazmur 139 ini demikian begitu. Bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha kuasa. Salah tidak? Enggak salah. Tapi sebenarnya tema utama dari Mazmur 139 ini adalah Allah itu adalah hakim. Wah, saudara, kalau bicara tentang Mazmur 139 dalam perspektif tema Allah adalah hakim itu sangat luar biasa sekali. Seperti apa Allah yang adalah hakim itu digambarkan oleh pemazmur. Dalam hal ini ditulis oleh Daud. Yang jelas dari sini kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah hakim atas semua ciptaannya, atas dunia ini, atas diri kita. Pada diri Allah, hakim itu bukan sekedar jabatan seperti yang kita lihat hakim di dunia ini. Jadi kalau orang tuh berupaya gitu ya, karena hakim itu kayak karir gitu sudah dalam dunia hukum. Jadi dia berupaya untuk mendapatkan jabatan itu, ada sekolahnya juga dan dia kepingin satu saat kalau orang-orang di ahli hukum itu ya, selain menjadi pengacara, selain menjadi jaksa, kepingin juga menjadi hakim begitu kan. Nah, tapi di dalam diri Allah, hakim itu bukan sekedar jabatan saudara-saudara, bukan posisi. Tetapi hakim itu adalah sifat Allah. Jadi pada dirinya sendiri, hakim itu adalah sifatnya. Itu sebabnya dia pasti akan menjadi hakim bagi kita gitu. Karena dia sifat pada dirinya itu adalah hakim. Sehingga dia pasti berdiri sebagai hakim bagi kita. Dan dia akan menghakimi kita secara adil. Nah, bagaimana kita tahu dan bagaimana Alkitab menggambarkan bahwa Allah itu adalah hakim? Kalau saudara membaca 139 ini, kalau secara awam kita membaca, nggak kelihatan sama sekali di mana ya ada tulisan dia hakim. Tapi nanti saya akan tunjukkan saudara-saudara bagaimana kita mengetahui bahwa tulisan ini sebenarnya dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa Allah itu adalah hakim. Tapi ada bagian dari Alkitab yang tertulis ya dengan begitu terang bahwa memang dia adalah hakim. Misalnya saja di dalam surat Ibrani 10 ayat 30 itu tertulis demikian. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Perkataan itu jelas sekali. Tuhan akan menghakimi umatnya. Dan sebagai hakim dia ada yang membalas semua orang-orang yang bersalah atas sebuah persoalan. Maka Tuhan katakan pembalasan itu adalah hakku. Mengapa pembalasan itu adalah hakku? Karena aku adalah hakim. Nah saudara, senada yang dituliskan di dalam surat Ibrani ini, di dalam Roma kita lihat, Roma 12 ayat 19, dikatakan di sana, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara, semua ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah hakim dan bukan kita. Makanya
kita itu dilarang untuk menghakimi sesama kita karena kau bukan hakim, Tuhan katakan. Manusia bukan hakim bagi sesamanya manusia. Karena yang hakim bagi manusia, bagi semua ciptaan adalah Tuhan. Nah saudara, untuk menegaskan hal ini saya mengutip apa yang dikatakan oleh seorang bapak gereja bernama Anselmus. Dia mengatakan bahwa adalah perlu untuk membayar hutang kepada keadilan Tuhan. Karena dia adalah hakim yang adil dan tidak dapat menyangkal sifatnya sendiri. Perhatikan ya, Anselmus itu betul-betul melihat bahwa hakim itu adalah sifat, nature, sifatnya Allah gitu. Maka dia katakan kalau dia adalah hakim dan dia menghakimi kita, itu sudah pasti dilakukan. Karena hakim itu adalah sifatnya dan dia tidak bisa menyangkali sifatnya yang adalah hakim itu. Nah saudara, dari Mazmur 139 ini Daud dengan sangat jelas sekali sebenarnya kalau kita membaca baik-baik menunjukkan apa yang Allah lakukan sebagai hakim. Kualifikasi apa, kehebatan apa di dalam diri Allah yang merupakan hakim bagi kita. Makanya dia menggunakan istilah-istilah seperti ini. Dia menguji aku, dia menyelidiki aku, dia mengetahui pikiranku dan seterusnya gitu loh saudara. Untuk menunjukkan bahwa di dalam diri Allah ini ada yang orang-orang di dunia ini kenal sebagai judicial knowledge atau pengetahuan peradilan pada diri Allah. Nah, sepanjang Mazmur ini pemazmur ini menjelaskan kepada kita pengetahuan peradilan seperti apa yang ada pada diri Allah. Sehingga kalau dia menghakimi manusia tidak akan pernah salah. Sangat sempurna sekali apa yang Allah lakukan bagi kita. Maka saudara ya, kalau saudara perhatikan, Daud menggunakan istilah know atau mengetahui, mengenal itu berkali-kali di dalam tulisan ini. Saya perlihatkan kepada saudara berapa banyak dia menggunakan istilah know, mengetahui. Ayat 1 dikatakan ini, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dalam bahasa Inggris ditulis knowing me, engkau mengenal aku katanya. Lalu ayat yang kedua dikatakan engkau mengetahui, you know, gitu. Engkau mengetahui ketika aku duduk atau ketika aku berdiri atau ketika aku melakukan ini dan itu. Saudara-saudara, kemudian di ayat 4 dikatakan sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ayat yang ke-6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan, knowledge-nya, pengetahuan Tuhan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Daud ini raja loh saudara. Seorang raja itu kan seorang yang cerdas, seorang yang pintar gitu. Tapi dia sendiri mengatakan terlalu ajaib pengetahuan yang ada pada diri Allah itu. Terlalu tinggi, aku tidak sanggup mencapainya. Daud mengatakan begitu. Lalu di ayat 14, dia katakan begini, aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib katanya. Betapa ajaibnya apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di bagian ini nampaknya kata know itu, kata mengetahui atau mengenal itu bukan pada diri Allah tetapi pada diri si pemazmur. Makanya dia katakan dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dia menyadari apa gitu? Dia menyadari tentang pengetahuan Allah yang begitu dahsyat, begitu ajaib gitu. Dan dia mengakui itu. Bahwa Allah memiliki pengetahuan yang begitu dahsyat, begitu ajaib. Dan dia menyadarinya. Lalu ayat 23, dia katakan begini. Selidikilah aku ya Allah. Dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah. No lagi muncul di situ. Ketahuilah pikiran-pikiranku.
Jadi kalau misalnya kita bicara tentang apa yang disebut judicial knowledge itu, pengetahuan peradilan yang harus ada pada diri hakim itu, pada diri Allah ini menurut pemazmur itu jauh-jauh melampaui apa yang ada pada diri seluruh hakim yang ada di dunia ini. Dia memiliki kualifikasi yang sama sekali tidak terbayangkan oleh kita. Melampaui pikiranku, tidak sanggup aku mencapainya, dan itu terlalu tinggi, terlalu dahsyat, terlalu ajaib. Itu pengakuannya pemazmur terhadap siapa Tuhan yang adalah hakim itu bagi kita. Nah, saudara, nampaknya pemazmur ini sangat menyadari bahwa Allah itu tahu sekali gitu, maha tahu dengan sempurna tentang dirinya, tentang persoalan hidupnya, tentang apapun yang dia hadapi, bahkan tentang musuh-musuhnya, Tuhan tahu gitu. Saudara, ketika menuliskan bagian ini, pemazmur ini atau Daud ini dalam kondisi yang sangat berat sekali sebenarnya. Dia sudah diurapi sebagai raja, tapi dia belum bisa menjadi raja oleh karena Saul belum turun sebagai raja. Dan bahkan pada saat itu Saul mengejar-ngejar Daud. Jadi Daud ini jadi pelarian dari satu tempat ke tempat yang lain gitu loh. Dalam kondisi yang begitu berat, dia selalu menghadapi musuh-musuh yang berupaya untuk menghabisi nyawanya. Jadi berkali-kali pemazmur mengatakan pada bagian yang lain, aku ini seperti ada di dalam bayang-bayang maut gitu. Kapanpun aku akan mati sebenarnya karena tidak bisa mempertahankan diri kalau bukan Tuhan yang melindungi aku. Saudara, betapa berat hidup yang dijalani oleh Daud, tapi kemudian dia menuliskan mazmur yang begitu indah dan menjelaskan tentang kepada kita tentang siapa Tuhan itu. Dan pada waktu itulah dia mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu tahu semuanya dan bahkan tahu tentang musuh-musuhnya. Karena itu kemudian pemazmur juga menyadari bahwa dia tidak mungkin bisa menghindar dari Allah itu. Karena dia mengetahui segalanya, bagaimana caranya menghindar gitu. Nah, dengan keadaan seperti ini, saudara-saudara, hanya satu yang bisa Daud lakukan, pemazmur lakukan, yaitu memohon di hadapan Allah yang maha tahu itu. Tanpa banyak bicara karena Tuhan Allah sudah tahu semuanya, berseru kepada Allah, mengajukan petisi, mengajukan permohonan kepada Allah, agar Allah itu membawa peradilan kepada dia, membawa keadilan itu bagi dirinya tentang bagaimana dia menghadapi situasi yang begitu krisis dalam hidupnya. Tapi bagusnya, saudara-saudara, hebatnya adalah Daud ini ketika di dalam krisis yang dia ingat itu Tuhan loh, saudara-saudara. Yang dia percayai itu Tuhan gitu. Karena dia sendiri tahu bahwa dia tidak sanggup melindungi dirinya. Dia punya pasukan, tapi seberapa besar pasukan itu bisa menahan pasukannya Saul gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Daud itu sungguh benar gitu. Bahwa pada waktu dia punya masalah yang begitu hebat, dia bahkan tidak tahu kemana dia harus pergi di dalam pelarian dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi dia katakan di setiap tempat di mana aku melarikan diri itu, aku pasti akan melihat Tuhan di sana gitu. Karena tidak ada tempat di mana Tuhan tidak ada menurut Daud ini gitu. Kenapa tidak ada tempat di mana Tuhan tidak ada? Itu sangat berhubungan dengan kemahatauan Tuhan ini gitu. Karena dia maha tahu, dia maha mengerti, dia maha paham atas apa yang dialami oleh manusia ini. Jadi kemanapun kita pergi, di setiap sudut dunia ini, tidak pernah Tuhan tidak ada. Makanya dia bilang gini, kemanapun aku pergi Tuhan ada di sana gitu. Bahkan ketika aku meletakkan tempat tidurku di dunia orang mati, Tuhan ada di sana. Bahkan Tuhan ada di ujung laut, di ujung samudra, dia ada di mana-mana begitu. Wah, saudara, pengakuan Daud ini sangat luar biasa. Sampai di sini kita bisa menarik pelajaran penting dari tulisan Mazmur ini. Kadangkala tidak seperti pemazmur, keimanan kita kepada Tuhan ini atau kesadaran kita tentang siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita ya, orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada saat ini,
Ketika kita punya masalah, kita langsung panik kan saudara ya. Kita langsung bingung gitu, kita langsung takut, kita langsung menarik diri gitu. Kita langsung melarikan diri dari masalah itu, kita langsung menghindar, kita langsung pergi, kita langsung malu, kita langsung tidak mau datang ke gereja, kita memutuskan untuk tidak mau pelayanan, kita memutuskan ini dan itu. Kita cari sendiri jalan keluar itu. Pada waktu kita punya masalah itu kayak tidak ada pengakuan gitu. Bahwa Tuhan itu adalah hakim atas apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Percaya enggak itu? Daud ini kan berat saudara-saudara hidupnya. Jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sebenarnya. Tapi meskipun dia bergulung-gulung dengan penderitaan itu, dia tetap mengakui bahwa Tuhan pasti melihat dia gitu. Pasti tahu keadaannya. Pasti mengerti apa yang sedang dia hadapi saat ini. Saudara, yang dia lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Ini pola yang sangat luar biasa bagus yang harus kita ikuti. Kenapa orang Kristen ini, jemaat Kristen itu diajar untuk berdoa. Diajar untuk berdoa, diajar untuk membaca firman. Tapi berdoa itu merupakan sebuah petisi kepada Tuhan. Merupakan sebuah permohonan selain juga ucapan syukur kita atas semua penyertaan Tuhan. Tapi doa itu adalah permohonan. Seperti saudara mengajukan kasus saudara kepada seorang hakim lah. Supaya dia bisa menjelaskan kepada kita, menolong kita untuk mendapatkan keadilan itu. Itu yang ada di dalam konsep hidupnya pemazmur ini. Tentang bagaimana dia melihat Tuhan dan tentang bagaimana dia melihat dirinya. Dan bagaimana dia melihat persoalan-persoalan hidup yang dia hadapi itu. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh pemazmur ini ketika dia menghadapi begitu berat pencobaan hidup yang dia alami itu. Ya dia larilah kepada Tuhan itu. Adakah hakim di dunia ini yang bisa menolong dia? Enggak ada. Bahkan dalam kedudukannya sebagai raja pun tidak ada orang yang bisa menengok dia. Bahkan dia kelaparan dalam posisi dia sebagai orang yang sudah diurapi sebagai raja. Sampai dia mesti meminta roti persembahan yang dilakukan oleh imam itu. Saking dia tidak punya makanan, pasukannya pun kelaparan. Saudara-saudara, jangan kita berpikir gini ya. Kalau kita punya masalah itu kayak orang yang malang banget gitu loh. Kayak orang yang ditinggalkan Tuhan gitu. Seperti orang yang tidak disayang oleh Tuhan. Dan saudara katakan, kok Tuhan begitu sama saya? Kok Tuhan begitu kejam kayaknya? Kok Tuhan gak dengar doa saya? Kok Tuhan tidak menjawab doa saya? Kok Tuhan tidak menolong mengeluarkan saya dari kesulitan ini gitu? Selalu pikiran kita demikian tentang Tuhan gitu. Selalu ada unsur kecurigaan kepada Tuhan seolah-olah dia tidak mau gitu, tidak memberikan pertolongannya kepada kita dan itu artinya Tuhan tidak mengasihi kita. Saudara memahami kalau kita berpikir demikian, maka sebenarnya tidak ada pengakuan loh di dalam diri kita tentang siapa Tuhan. Lah kalau saudara sendiri nggak percaya siapa Tuhan bagi saudara, ngapain saudara minta tolong kepada dia? Gitu. Kalau saudara sendiri tidak yakin siapa Tuhan dalam kehidupan saudara, mengapa saudara berdoa? Saudara, pada akhir bagian nanti kita lihat, pemazmur ini menyatakan petisi kepada Tuhan. Permohonan kepada Tuhan. Entah kapan hakim itu akan memutuskan peradilan bagi dirinya. Tapi dia mengajukan kepada hakim itu tentang keadaan dirinya. Gitu. Jadi dia sabar menantikan meskipun dia saat itu terus lari dari satu tempat ke tempat yang lain karena diuber-uber untuk dibunuh saudara-saudara. Tapi pada kenyataannya dia tetap meyakini bahwa Tuhan itu tahu. Jadi imannya itu begitu teguh, hebat ya. Harusnya jemaat di VTI bisa begini nih, gitu. Tidak mundur karena masalah, tidak jatuh karena persoalan kehidupan, tidak hancur karena masalah yang dihadapi. Tapi begitu kita mengalami krisis yang hebat, tetap jalannya adalah satu, mohon kepada Tuhan, gitu, supaya memberikan keadilan itu kepada kita. Nah. Kenapa dia berpikir demikian? Karena pemazmur ini tahu bahwa Tuhan itu tahu segalanya. Gak ada bagian dari dirinya yang dia tidak tahu gitu. Yang Tuhan Allah itu tidak tahu. Jadi dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirinya, bukan mengandalkan pasukannya. Dia mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat ya saudara, bagaimana pemazmur merangkai
pengakuannya gitu tentang Allah adalah hakim di dalam Mazmur 139 ini. Yang pertama begini, jelas hal yang pertama kali diletakkan oleh Daud dalam imannya kepada Allah adalah dia memahami bahwa Allah itu memiliki judicial knowledge yang luar biasa. Allah itu memiliki pengetahuan hukum, pengetahuan peradilan, bahwa dia adalah Allah yang adil. Kalau dia adalah Allah yang adil, dia punya semua pengetahuan tentang keadilan itu. Dan dia tidak pernah meragukannya. Pemazmur tidak pernah meragukan bahwa Allah itu adil bagi dia, saudara-saudara. Hal ini saudara bisa membaca dengan jelas dari Mazmur 139 ayat yang ke-6. Ya, kalau saudara membaca di sana, Tuhan, Engkau menyelidiki mengenal aku, Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Engkau mengamati aku ketika aku berjalan, berbaring. Segala jalanku kau maklumi, kau ketahui. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang, dari depan engkau memagari aku, engkau menaruh tanganku ke atasku, terlalu ajaib. Bagiku pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Segalanya Tuhan itu tahu. Nah, saudara punya nggak pengakuan ini tentang Tuhan? Bukan cuman sekedar yang dikatakan orang loh, gitu ya. Bukan karena saudara membaca di dalam Alkitab. Bukan karena pengkhotbah, pendeta mengajari saudara bahwa Tuhan itu maha tahu. Tapi pengakuan yang lahir dari hati saudara sendiri. Dari iman saudara sendiri. Dan mengakui bahwa memang Tuhan Allah itu mengetahui segalanya. Pemazmur membuka tulisannya dengan penegasan dan pengakuan tentang siapa Allah itu bagi dia. Bagi pemazmur, Allah itu adalah Allah yang menyelidiki dia, mengenal dia. Allah tahu sepenuhnya tentang dia pada saat dia duduk atau berdiri, pada saat dia berpikir atau berbicara, pada saat dia berjalan atau berbaring, semua Tuhan tahu. Bahkan pemazmur itu mengatakan bahwa apa yang Allah ketahui itu jauh melampaui apa yang dia bisa ketahui tentang apapun. Maka pengetahuan pemazmur akan pengetahuan Tuhan itu menjadi semakin dalam gitu loh saudara. Jadi semakin dia menghadapi dirinya yang penuh dengan luka dan masalah itu, dia semakin dalam mengetahui bahwa Tuhan tahu tentang dirinya. Dia semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan bagi dia itu terlalu ajaib. Maka ketika meresponi bagian ini ya, Mazmur 139 tentang pengetahuan Allah dalam kondisi, dalam posisi Tuhan Allah itu adalah hakim. Ada seorang teolog bernama John M. Frame, dia mengatakan begini, kemahatauan Tuhan itu didasarkan pada otoritasnya, pada kuasanya. Karena dia adalah hakim tertinggi atas segala sesuatu. Dan dia adalah standar tertinggi atas apa yang benar dan salah. Tuhan tidak hanya mengetahui apa yang benar, tetapi dia adalah hakikat kebenaran itu sendiri. Atau dia adalah kebenaran itu sendiri. Jadi tidak mungkin dia bisa salah tentang apapun juga. Saudara mengatakan keadaan ini bahwa Tuhan Allah dengan semua pengetahuan peradilan yang dia miliki itu, dia tidak mungkin salah dalam mengambil keputusan terhadap kita, untuk kita. Hakim di dunia ini bisa salah saudara-saudara. Kita aja kemarin kesel banget pada waktu hakim memutuskan keputusan peradilan untuk koruptor besar di negara ini hanya beberapa tahun saja gitu. Ya nanti dipotong-potong paling tinggal berapa tahun aja gitu ya. Mungkin 3 tahun juga udah kelar gitu. Untuk satu korupsi yang nilainya ratusan triliun. Kesel banget dengan hakim yang seperti ini gitu. Itu banyak banget lah di media-media sosial, di tulisan-tulisan itu menjelaskan tentang betapa bobroknya peradilan di negeri ini. Tapi Tuhan Allah tidak ada kebobrokan itu dalam judicial knowledge-nya, dalam pengetahuannya. Makanya John Frame ini mengatakan di dalam dia, di dalam pengetahuannya sebagai hakim yang tertinggi atas segala sesuatu, dia tidak bisa salah dan dia tidak mungkin salah tentang apapun. Saudara, saya jadi merasa begini dalam iman saya ya.
Pada waktu saya melihat kehidupan saya yang seperti sekarang ini, ketika saya menemukan banyak kesulitan, ketika saya menemukan masalah, ketika saya sakit atau ketika apapun, saya sangat yakin keadaan diri saya saat ini tidak salah. Karena kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, Dia tahu sebenarnya seberapa kuat kita menahannya dan seberapa bisa kita menjadi berkat dalam kondisi yang seperti itu. Dan Dia menguji kita, dan Dia menyelidiki kita, dan Dia punya hak untuk menetapkan, memutuskan apa yang kita jalani di dunia ini. Saudara, ini penting sekali untuk kita tahu. Supaya kita ini gak jadi orang yang kayaknya kayak mengasihani diri atau meratap gak ada habisnya gitu. Tentang kehidupan kita yang susah ini. Seolah-olah Tuhan membuat keputusan yang salah gitu. Kayak kita itu menjalani kehidupan yang salah. Ada kan anak-anak muda misalnya yang dia menyesali sekali kenapa aku dilahirkan dalam keluarga seperti ini. Kenapa aku dilahirkan dalam keluarga yang miskin. Kenapa aku dilahirkan di keluarga yang papa mamanya ribut gak ada habisnya. Kenapa dia ada di dalam kondisi keluarga yang tidak menyenangkan. Kenapa orang lain bisa lebih enak hidupnya dari saya. Wah saudara, itu banyak pertanyaan mengapa. Karena tidak mendapatkan kepuasan di dalam dirinya. Pada akhirnya sebenarnya yang dia lawan itu adalah Tuhan. Yang adalah hakim yang menetapkan dia ada di dalam kondisi hidup yang seperti itu. Tapi kalau cara pikir kita ini diputar balik gitu ya. Dan tidak sekedar melihat kesusahan itu sebagai sesuatu yang menghancurkan kita. Tetapi itu bagian dari ujian yang membuat kita bisa menghadapi dari satu waktu ke waktu kayak Daud lah gitu. Sampai dia katakan bahkan ketika aku dalam di dalam lembah bayang-bayang maut itu. Aku tetap menemukan Tuhan di sana katanya. Di dunia orang mati pun aku menemukan Tuhan di sana katanya. Dalam pelarian dia, dalam kesusahan dia, dalam ketakutan dia menemukan Tuhan di sana. Sampai dia bisa menuliskan Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Itu mazmur yang begitu bagus sekali. Untuk menjelaskan betapa tenangnya dia di tengah kesusahan demi kesusahan yang dia hadapi di dunia ini. Saudara-saudara. Ini hal pertama ya yang diangkat oleh pemazmur ketika dia menjelaskan. Dan mengakui bahwa Tuhan itu hakim yang adil bagi dia. Padahal kondisinya berat loh pada waktu itu. Kedua, saudara. Kedua yang kita pelajari dari Mazmur ini adalah begini. Allah itu hadir di segala tempat. Ya kan? Dan tidak ada tempat untuk melarikan diri di hadapan Tuhan. Itu yang pemazmur katakan gitu. Maka dia memulai ayat yang ke-7 itu dengan mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapan? Enggak ada, di segala tempat dia ada gitu. Bahkan kalau saudara membaca dari ayat 13 sampai ayat yang ke-18, itu dia begitu jelas mengatakan, sesungguhnya engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Artinya dia mengatakan, bahkan sebelum aku ada, sebelum aku lahir, engkau sudah tahu aku ini akan dilahirkan ke dunia ini. Engkau sudah tahu aku sejak dari dalam kandungan ibuku. Engkau yang menenun aku. Engkau yang membuat seluruh organku ini berpadu sampai aku menjadi manusia yang utuh. Dia tahu bahwa itu Allah yang membuatnya. Saudara, bicara tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan pemazmur ini sangat luar biasa. Di sini pemazmur mendapati bahwa segala pengetahuan Tuhan itu yang ajaib dan hebat itu diperlihatkan kepada dia. Allah ada di surga, Allah ada di dunia orang mati. Allah di dalam kegelapan, Allah juga ada di dalam terang. Nah, di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kehadiran Allah itu menurut pemazmur, kehadiran Allah itu disebabkan oleh kemahatauannya dan kemahakuasaannya. Maka itu menjadi satu kesatuan utuh bahwa Allah itu bisa hadir dimanapun di dalam kehidupannya pemazmur ini. Dengan kata lain, pemazmur ingin mengatakan di tempat-tempat yang dia tidak pernah tahu, bahkan di situ pun Tuhan ada. Gitu. Di tempat yang paling gelap dan tidak pernah dia bayangkan, yang jauh lebih gelap dari yang dia bayangkan, yang dia alami pada saat itu, Tuhan ada di sana. Bahkan lebih dalam lagi ya, soal kehadiran Allah itu dia tuliskan dari ayat 13 sampai ayat 18.
Pemazmur menegaskan bahwa Allah itu bukan hanya hadir di segala tempat, tetapi dia hadir di dalam dirinya sendiri, di dalam hidupnya sendiri. Ada seorang penafsir perjanjian lama bernama Walter Brueggemann. Dia mengatakan di ayat 13 sampai ayat 18 ini, itu merupakan gambaran yang sangat dalam tentang, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut gini, divine engagement with the person of faith. Kalau dalam bahasa Indonesia itu gini, ini gambaran yang sangat dalam sekali tentang keterlibatan ilahi, keterlibatan Allah yang sangat dalam dengan diri seorang yang beriman, saudara-saudara. Bahwa Allah itu sangat terlibat dengan dalam kehidupan kita. Saudara ngerasa gak sih dalam perjalanan hidup saudara ini Tuhan itu terlibat dengan begitu dalam. Dalam sakitmu, dalam susahmu, dalam pergumulanmu, dalam sukacitamu, dalam kebahagiaanmu. Dia terlibat dalam hidupmu begitu dalam. Engagement itu apa ya? Kata engagement itu tuh suka dipakai, diterjemahkan dengan kata orang yang bertunangan tuh saudara. Yang sudah pasti akan nikah. Walaupun kalau di dunia ini bisa aja rusak pertunangan itu ya. Tapi engagement tuh kayak orang yang udah diikat. Yang harusnya tidak bisa dipisah lagi. Keterlibatan Allah itu begitu dalam. Nah itu sebabnya tulisan pemazmur pada bagian ini terasa begitu personal sekali gitu ya. Dengan mengatakan bahwa Allah yang maha tahu dan maha hadir itu telah terlibat dengan begitu dekat dengan dirinya bahkan sejak permulaan, sejak dia belum lahir, sejak dia masih dalam kandungan ibunya. Kehadiran Allah itu dibuktikan dengan bagaimana seluruh organ tubuhnya terbentuk menjadi manusia yang utuh. Kejadian dirinya sungguh dahsyat karena kehadiran Allah itu. Jadi heran banget kalau ada orang-orang Kristen yang merasa hidupnya gak berharga pada hari ini. Tidak berarti orang yang gagal. Betapa mengerikan pandangan ini saudara-saudara. Karena dengan menganggap hidupnya tidak berharga, itu sama artinya dia tidak mengakui kedahsyatan Tuhan yang membuat dia ada dan lahir di dunia ini. Saudara, kenapa kita bisa menyerang diri kita sendiri seperti itu gitu ya? Kayak aku ini orang yang gak berarti, aku ini orang yang gagal, aku orang gak berguna, aku orang ini. Jelek banget gitu dia menilai dirinya gitu. Gak confidence, karena dia ngerasa kayak bukan apa-apa dirinya. Lah kalau bukan apa-apa ngapain Tuhan membuat saudara ada di dunia ini gitu. Kalau saudara bukan siapa-siapa, kalau saudara bukan orang yang berharga di mata Tuhan, ngapain dia membuat saudara hidup sampai sekarang? Udah dimatiin dari kapan tahu, gak perlu diciptakan juga, gak perlu ditaruh di dalam kandungan ibu saudara juga gitu. Jadi setiap orang yang lahir di dunia ini atas izinnya Tuhan itu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Nah ini yang menjadikan kita penting ya, sampai kemudian saya kembali mengutip John Frame dalam hal ini. Dia mengatakan begini, kemahahadiran Allah itu bukan sekedar kesimpulan teoritis loh. Bukan cuma teori ini kemahahadiran Tuhan itu. Ini adalah kebenaran berharga. Jadi meskipun kita ini telah berdosa dan pantas menerima penghakiman Allah. Allah datang kepada umatnya dan mengatakan, aku akan menyertai kamu. Bukankah itu yang Tuhan Yesus katakan berkali-kali, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman ini. Aku bersama dengan kamu sampai kedatangannya kembali. Bukankah itu hebat saudara-saudara perkataan ini? Yesus sendiri menegaskan tentang kehadirannya dalam kehidupan kita. Tapi kenapa kita tidak bisa merasakannya? Karena ketika Tuhan Allah itu mengatakan aku akan menyertai kamu, ini berarti bahwa Allah ada dimanapun kita berada. Dan dia ada di pihak kita. Dia bersama kita, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mengampuni dan menyelamatkan kita dari dosa. Itu kehadiran Allah bagi kita. Nah yang ketiga, bagian ketiga ini menjadi sebuah kesimpulan yang kemudian dituliskan dalam bentuk doa. Bagus sekali bagaimana pemazmur ini menutup Mazmur 139. Nah saudara perhatikan ya, di dalam Mazmur 139 Allah itu mendatangkan keadilan bagi orang percaya. Itu yakin banget gitu si pemazmur ini, Daud ini.
Allah itu mendatangkan keadilan bagi orang percaya, itu dia katakan. Kalau saudara membaca ya di ayat mulai dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24, ini bagian yang ditulis dalam bentuk doa. Petition atau permohonan gitu. Makanya dia katakan gini kan, kiranya engkau membinasakan orang fasik ya Allah, katanya ya. Engkau membinasakan orang, kiranya engkau membinasakan orang fasik. Menjauhlah dari aku hai penumpah-penumpah darah. Mereka berkata dusta dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian ayat 23, selidikilah aku ya Allah dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Full of prayer. Kata-kata yang penuh dengan doa. Dan kita bisa mendapati bahwa disitulah pemazmur merasakan bahwa Allah ini dengan segala pengetahuannya yang ajaib dan hebat itu. Allah ini yang bisa ada di segala tempat dan tidak ada tempat di mana dia tidak ada. Allah yang tetap meletakkan dia dimanapun dia berada, maka kemudian pemazmur pada akhirnya hanya sanggup untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Memohon supaya dia ditolong oleh Tuhan menghadapi musuh-musuhnya itu. Karena pemazmur menyadari bahwa dia nggak sanggup menghadapi para musuhnya yang sangat banyak itu dan di mana-mana ada untuk menghabisi dia gitu. Maka dia mengatakan itu orang penumpah-penumpah darah. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan bloodthirsty. Orang-orang yang haus darah itu mengelilingi aku. Mereka terus mencari dan ingin membinasakan kehidupan dia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang perkataannya jahat, menghujat Allah. Jadi pemazmur minta kepada Tuhan di dalam doanya supaya Tuhan menghentikan kejahatan orang-orang semacam ini. Apa yang pemazmur minta ini nggak salah loh saudara-saudara. Dia hanya minta agar Tuhan menyingkirkan orang-orang jahat itu. Tapi hebatnya pada waktu dia meminta Tuhan menyingkirkan orang-orang jahat itu, sekaligus dia meminta keadilan Tuhan untuk dia dan dia diperiksa juga. Bukan cuma dia meminta musuhnya itu dihempaskan atau disingkirkan, tapi dia minta juga Tuhan periksa dia. Jangan-jangan pada waktu dia menaikkan permohonan itu ada yang serong dari hati dan pikirannya. Hebat ya saudara-saudara. Itu artinya para penafsir mengatakan ketika pemazmur ini menaikkan doa ini, dia tidak menaikkan doa dengan kemarahan. Dia tidak menaikkan doa dengan kebencian. Meskipun di ayat 21 sampai ayat 22 kita seperti melihat nada benci gitu dalam doanya ini. Dan dia mengatakan bagaimana mungkin aku tidak membenci orang yang membenci engkau ya Tuhan. Dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Kalau kita gak ngerti, pada waktu kita membaca ini kita merasa kayaknya Daud ini hatinya penuh dengan kemarahan gitu, penuh dengan kepahitan. Marah dia doa sama Tuhan dan pengen Tuhan menumpas habis orang-orang yang memusuhi dia gitu. Saudara harus tahu, ini bukan perkataan dari orang yang lagi emosi karena benci, karena dendam sama orang, saudara-saudara. Ada seorang penafsir ya bernama Alan Harman. Dia mengatakan begini, ayat-ayat ini ya 21 sampai 22 itu menunjukkan dengan jelas bahwa seruan untuk membalas perbuatan jahat musuh bukanlah karena dendam pribadi, bukan. Karena sebenarnya yang dia sebut musuh itu adalah musuhnya Allah. Nah di sini justru pemazmur sedang mengikrarkan kesetiaannya kepada Tuhan dengan cara yang sangat lazim di wilayah timur dekat kuno pada waktu itu atau wilayah Mediterania kuno pada saat itu saudara-saudara. Di mana pihak yang menjalin sebuah aliansi atau persekutuan, kesepakatan, perjanjian, itu wajib memperlakukan musuh pihak yang berjanji dengan dia ini sebagai musuhnya juga. Meskipun tidak secara langsung begitu. Prinsipnya adalah begini, seperti yang tertulis dalam tradisi kuno bangsa Het, saudara-saudara ya. Ini saya tidak tuliskan di dalam slide saya, tapi ada satu tradisi kuno gitu ya. Orang-orang Het itu, orang-orang Hitit itu mengatakan begini. Dengan sahabatku engkau akan menjadi sahabat. Dengan musuhku engkau akan menjadi musuh.
Jadi sebenarnya perkataan Daud ini tentang aku membenci musuhku itu karena sesungguhnya dia sedang mengikrarkan kesetiaannya kepada Tuhan. Musuhnya Tuhan adalah musuhnya dia juga gitu. Pola perkataan ini pernah dikatakan oleh Allah sendiri dalam Keluaran 23 ayat 22. Di situ Tuhan Allah mengatakan, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, maksudnya perkataan Musa, dan melakukan semua yang kufirmankan, lalu Tuhan Allah mengatakan begini, aku akan menjadi musuh bagi musuhmu dan lawan bagi lawanmu. Pada saat itu Tuhan Allah mengatakan kepada bangsa Israel, kalau kau menuruti dan mendengar firman yang diperkatakan oleh Musa kepadamu, maka kita menjadi sekutu. Musuhmu adalah musuhku, lawanmu adalah lawanku. Artinya kalau Israel berperang, Tuhan Allah akan berperang dengan mereka. Itu artinya. Nah, pemazmur ini mengatakan dengan pola yang sama gitu kepada Tuhan. Musuh yang kau benci, aku benci. Aku bersekutu dengan engkau Tuhan. Aku ada di pihakmu Tuhan. Karena aku juga tahu engkau ada di pihakku. Jadi apa yang dilawan oleh Tuhan akan dilawan oleh dia. Makanya tadi Ellen mengatakan ini bukan soal dendam pribadi. Berdoa itu gak boleh dengan marah loh saudara-saudara. Berdoa itu tidak membawa rasa kecewa gitu. Ini bukan kemarahan. Ini justru pernyataan persekutuan dia dengan Tuhan. Dan dia melakukan itu dengan sadar. Dan dia memohon Tuhan untuk menyelidiki dia. Hebat sekali mazmur ini. Dan dia minta kepada Tuhan menguji dia. Apakah dia ini pikirannya benar apa enggak? Hatinya serong apa enggak? Apakah masih ada keegoisan di dalam dirinya di dalam permohonan itu apa enggak? Apakah ada kemarahan di dalam dirinya apa enggak? Dia minta Tuhan menguji dia. Ini doa yang benar saudara-saudara. Saudara, saya pada akhirnya kalau ingin mengkhotbahkan ini lebih panjang saya bisa, tapi kan nggak bisa ya, ada kebaktian 2 nanti kan, dan kita harus berhenti sampai di sini. Tapi saya ingin katakan kepada saudara betapa hebatnya anugerah yang saudara terima sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan dijaga oleh Tuhan dalam sepanjang hidupmu, dalam sifatnya sebagai hakim yang adil bagi saudara. Maka di tahun 2025 ini sampai seterusnya, jangan jalan seperti orang yang kalah saudara-saudara. Bukankah Tuhan ada di pihak kita? Bukankah Tuhan ada bersama dengan kita? Meskipun hidup ini berat, meskipun Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan dan penderitaan di dunia ini, enggak apa-apa. Sampai Paulus mengatakan, kalaupun kau dicobai dan mengalami begitu banyak pencobaan, itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Cuman kita yang lemah, kita yang kedagingan kita yang memberontak, itulah yang membuat kita mengatakan enggak tahan nih. Sebenarnya tahan, cuman enggak mau untuk bertahan. Karena kita gampang nyerah. Makanya di dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajar kita untuk tidak mudah menyerah, tapi percaya kepada Tuhan untuk apapun yang saudara hadapi di dunia ini. Amin saudara. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai saudara dan tidak meninggalkan saudara. Dia maha tahu, dia maha kuasa dan dia maha hadir dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Memberikan kepada kami pengertian yang sangat dalam. Bahwa sesungguhnya Tuhan Allah adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Allah yang mengetahui keberadaan kami apapun Tuhan. Dan Engkau hadir di segala tempat bersama dengan kami. Di tempat dimanapun tidak ada yang tidak memiliki kehadiran Tuhan di sana. Terima kasih untuk firman-Mu dan kiranya Tuhan membuat kami semakin dalam mencintai Tuhan dalam hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.